Kasus kartel pada dua merek motor ternama di Indonesia. Oke, kembali lagi bersama Fazles di segmen seputar otomotif. Nah, pada video kali ini gue akan membahas tentang kasus kartel pada motor. Sebelum kita ke inti videonya, kita harus membahas terlebih dahulu apa itu kartel. Kartel merupakan praktik anti persaingan di mana perusahaan-perusahaan berkolusi untuk mengatur harga, membatasi produksi, dan juga membagi pasar guna mengurangi persaingan dan meningkatkan keuntungan mereka secara tidak wajar. Dalam industri otomotif, terutama sepeda motor, kasus kartel pernah melibatkan dua merek besar, yaitu pada motor Honda dan juga Yamaha, khususnya di pasar Indonesia. Latar belakang kasus. Pada tahun 2016, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Indonesia mengeluarkan putusan bahwa PT Astra Honda Motor dan juga Yamaha Motor Manufacturing telah melakukan praktik kartel dalam menetapkan harga skuter matic dengan kapasitas mesin 110 sampai 125 cc. KPPU menemukan adanya komunikasi antara kedua perusahaan yang mengarah pada kesepakatan harga jual yang lebih tinggi dari seharusnya. Dugaan kartel ini mencuat setelah harga motor skutik mereka, yaitu Honda dan Yamaha, di segmen tersebut dianggap tidak mengalami persaingan harga yang signifikan, meskipun keduanya adalah pesaing utama di pasar roda 2 Indonesia. Segmen yang ketiga, bukti dan proses investigasi. Investigasi yang telah dilakukan oleh KPPU menemukan beberapa bukti, diantaranya yang pertama, percakapan email dan komunikasi manajemen. Adanya bukti komunikasi antara eksekutif Honda dan Yamaha, diduga membahas harga jual pada motor skutik yang mereka jual. Salah satu komunikasi yang menjadi sorotan ialah permintaan salah satu pihak supaya kompetitor tidak menurunkan harga secara agresif. Yang kedua, analisis harga di pasaran. KPPU membandingkan pola harga skutik Honda dan Yamaha dalam beberapa tahun terakhir. Harga motor dari kedua pabrikan cenderung seragam dan juga tidak mengalami perubahan kompetitif yang mencolok. Yang ketiga, kesaksian dan dokumen internal. Beberapa dokumen internal dari Yamaha menunjukkan adanya diskusi mengenai harga jual motor yang terkait dengan kebijakan Honda. KPPU juga menilai bahwa Honda sebagai pemimpin pasar memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga dan dianggap mengikuti pola tersebut. Segmen yang keempat, putusan dan sanksi. Setelah penyelidikan dalam sidang yang panjang pada 20 Februari 2017, KPPU menyatakan bahwa kedua merek tersebut terbukti bersalah melakukan praktik kartel. Keduanya dijatuhi denda dengan keterangan yang ada di bawah ini, yaitu Honda sebesar 22,5 M, sedangkan Yamaha 25 M kurang lebihnya. Denda ini dijatuhkan karena KPPU menilai bahwa kedua perusahaan secara aktif membatasi persaingan harga yang berdampak pada kenaikan harga bagi konsumen. Segmen yang kelima, upaya banding Honda dan Yamaha. Setelah putusan KPPU, baik Honda maupun Yamaha tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga menggugat keputusan tersebut hingga ke tingkat MA atau Mahkamah Agung. Namun pada 23 April 2019, MA menolak kasasi Yamaha dan tetap menyatakan bahwa kedua perusahaan telah melakukan kartel harga. Hal ini menandakan bahwa putusan KPPU tetap sah dan juga berlaku. Segmen yang keenam, dampak kasus kartel ini. Yang pertama, konsumen dirugikan. Harga motor skutik menjadi lebih mahal dari yang seharusnya karena kurangnya persaingan harga. Konsumen kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Setelah kasus ini, KPPU lebih aktif mengawasi industri otomotif supaya tidak terjadi praktik serupa. Selanjutnya, pemerintah dan masyarakat lebih sadar akan pentingnya pasar yang kompetitif. Yang ketiga, dampak terhadap citra Honda dan juga Yamaha.
Kasus ini sempat merusak reputasi kedua merek tersebut di Indonesia. Meskipun tetap menjadi pemimpin pasar, kasus ini menjadi catatan buruk dalam sejarah bisnis mereka. Jadi kesimpulannya, kasus kartel Honda dan Yamaha di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kedua perusahaan ini adalah pesaing, mereka tetap bisa berkolusi demi keuntungan yang lebih besar. Praktik ini merugikan konsumen dikarenakan membatasi persaingan dan menyebabkan harga yang lebih tinggi. Dengan adanya keputusan KPPU dan pengawasan ketat, diharapkan industri otomotif Indonesia menjadi lebih transparan dan kompetitif di masa yang akan datang. Jadi gimana menurut kalian tentang kasus kartel kedua merek motor tersebut?